Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk setiap anugerah yang baik yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau menopang hidup kami hari lepas hari ya Tuhan. Dan kami bersyukur lagi untuk kesempatan di mana kami boleh bersekutu, memuliakan Engkau dan mendengarkan firman-Mu bersama-sama. Kami berdoa supaya pada sesi khotbah ini juga Roh Kudus sendiri yang bekerja sebagaimana Tuhan janjikan ketika firman diberitakan untuk menyatakan, untuk meyakinkan ya Tuhan, untuk membaharui, untuk memperlengkapi. Dan kami juga berdoa untuk hamba-Mu dalam kelemahan fisiknya yang ada. Kami berdoa supaya kekuatan yang daripada Tuhan anugerahkan, supaya tidak ada gangguan baik mata ini, baik tubuh ini ketika boleh menyampaikan firman Tuhan. Dan biarlah Roh-Mu yang sungguh-sungguh berbicara kepada tiap-tiap kami sesuai dengan kebutuhan kami. Mari Tuhan kuduskan kami supaya kami layak untuk menerima firman-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya, mata saya ini sudah operasi ya sebelah kiri. Ya, tapi belum adaptasinya sepertinya agak lambat ya. Mungkin karena usia tua, lalu ditambah juga ada penyakit ya, itu kan membuat tidak mudah. Ya, jadi belum bisa dibuat kacamata baru, ini masih kacamata baca karena sebulan katanya baru bisa adaptasinya, setelah itu baru nanti diukur kacamatanya. Kacamata saya yang lama itu ada atasnya, ada bawahnya. Iya, jadi kalau yang diperbaiki kan hanya satu ya, yang kanan masih belum. Jadi yang ini hanya dipakai untuk bawah. Ya, jadi untuk atas sebenarnya kalau dulu kan ada yang di atas itu kan ada berbeda lagi, silindris apa namanya nggak tahu saya lah. Iya, jadi belum bisa ini, cuman sudah bisa mulai membaca tapi terbatas karena kalau banyak dia letih dan dia juga seperti langsung seperti berair, bukan berair kayak berkabut gitu, nggak tahu lah, tapi kayak nggak nyaman seperti itu. Jadi ya adaptasinya memerlukan waktu. Tapi kita bersyukur sampai di sini sudah Tuhan menolong. Ya, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan. Saya ambil dari Suluh Damai Sinode khotbah minggu ketiga yang dengan tema pengemban gambar Allah. Nats Alkitabnya mereka buat Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, mari kita buka. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28. Ya, ini bagian firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi kita semua. Mari kita baca bersama-sama karena ini hanya 3 ayat saja. Kita baca bersama-sama ya, 1, 2, ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Ditambah dengan 2 ayat lagi yang nanti akan kita baca dari Kolose 3 ayat 10 dan Efesus 4 ayat 24. Kita mulai dari sini dulu, tema yang mereka buat,
pengemban gambar Allah. Iya. Kita sudah tahu semua bahwa Allah menciptakan segala sesuatu ya. Dan dari antara ciptaan itu ada satu ciptaan yang istimewa, yang berbeda dari seluruh ciptaan yang lain. Dan itu adalah ciptaan manusia ya, manusia ya. Kita tahu bahwa manusia berbeda dengan seluruh ciptaan. Ya, hewan-hewan tidak punya roh tapi punya nyawa, punya insting. Ya, tapi tidak punya pikiran, perasaan, kemauan, tidak punya jiwa. Ya. Walaupun mereka punya tubuh dan tubuhnya juga berbeda dengan tubuh tubuh manusia seperti itu. Ya. Jadi berbeda dari seluruh ciptaan yang lain. Allah sendiri menghembuskan rohnya. Belum pernah kepada hewan atau kepada tanaman atau gunung-gunung atau apapun Allah menghembuskan rohnya. Tapi ketika menciptakan manusia, Allah menghembuskan ya rohnya, nafas hidup lewat hidung dari debu yang telah diciptakan oleh Tuhan. Dan tidak ada dari antara ciptaan tadi yang bisa berelasi dengan Allah seperti manusia. Tidak ada yang bisa berpikir, tidak ada yang bisa ya mengerti kehendak Tuhan. Tidak ada yang bisa memahami dan mengasihi Allah dalam hidup ya semua ciptaan yang lain itu. Ya, jadi kita melihat berulang-ulang kita mendengar kalimat gambar dan rupa Allah. Terjemahan aslinya sebenarnya ini bukan dua kata, gambar dan rupa, tapi ini satu saja, gambar, rupa Allah. Ya, jadi manusia betul-betul ia diciptakan menurut gambar Allah, menurut rupa Allah. Apa artinya itu ya? Tentu bukan dari segi fisik, karena ya fisiknya Allah seperti apa ya, tetapi lebih kepada rupa Allah itu, kepada karakter ya, lebih daripada kehendak Allah ya, juga manusia kepada manusia diberikan ya, dan juga kemuliaan yang ada pada Allah itu juga ada diberikan kepada manusia. Jadi kalau kita melihat wajah kita di cermin ya, maka cermin itu memantulkan wajah kita. Tetapi manusia itulah yang memantulkan Allah, merefleksikan siapa Allah itu, sehingga dengan melihat manusia yang pertama yang belum jatuh ke dalam dosa, sebenarnya dengan itu mereka bisa melihat Allah. Iya. Tapi sayang ya, keadaan yang baik itu rusak. Iya, bukan hilang, rusak. Iya, masih ada gambar itu, cuma gambar itu telah terdistorsi. Gambar itu telah mengalami kerusakan sehingga manusia itu keluar dari ya hubungan dengan Allahku, keluar dari karakter Allah, keluar dari ya kepribadian yang Allah berikan kepada manusia itu. Jadi dari orang yang benar menjadi orang yang bohong ya, dari orang yang kudus menjadi orang yang ya cemar, tidak lagi kudus seperti itu. Dari orang yang dulu hidup bagi Tuhan menjadi hidup bagi ego, bagi diri ya, bagi yang bukan Allah. Ya, jadi kita melihat suatu kerusakan yang luar biasa sebenarnya. Ya, sehingga ketika kita buat sebuah tema misalnya serusak apa gitu ya. Ya, sangat rusak. Karena kalau hari ini keturunan Adam dan Hawa, nenek moyang kita adalah keturunannya yang kesekian ya. Maka gambar Allah itu apakah masih ada pada kita atau tidak ya. Gambar itu rusak, sudah semakin rusak sehingga tidak kelihatan Allah
ketika orang melihat manusia. Ketika kita saling melihat kita, apakah kita melihat Allah di luar Kristus, kita tidak bisa melihat sesuatu pun yang baik kadang dari manusia. Karena kebaikan mereka itu biasanya berdasarkan motivasi yang untuk pribadi seperti itu. Ya, jadi kita tidak bisa melihat lagi kemuliaan Allah itu. Kita tidak bisa melihat kekudusannya, kita tidak bisa melihat kebenarannya. Bahkan kita tidak bisa lihat kasih yang tanpa pamrih. Kita tidak bisa lihat belas kasihan yang pure, yang murni, ya, tanpa harapan akan pujian, akan penghargaan seperti itu. Jadi kita melihat gambar ini tadi, ya, awalnya sungguh sangat baik tetapi sungguh sangat rusak kemudian. Itulah yang terjadi. Iya. Jadi apa gunanya Kristus datang ke dalam dunia itu nanti kita lihat. Tapi mari kita lihat kembali sebentar ayat 26 sampai 28 ini tadi. Ya, selain karakter kepribadian, ya, kita melihat juga di sini kepada manusia diberikan kuasa mewakili Allah atas ciptaan yang lain. Ya, terhadap binatang-binatang tidak diberi kuasa, ya, atas ciptaan yang lain, tapi terhadap manusia diberikan oleh Tuhan, ya, kuasa atas ikan, atas burung, atas ternak, atas seluruh bumi, atas segala binatang melata, ya, ini diberikan kuasa. Dan diulang kembali pada ayat 28, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi share kekuasaan, ya. Allah memberi kuasa kepada manusia, tentu tidak sebesar kuasa yang dimiliki oleh Allah. Tapi manusia dipercayai, diberikan kuasa atas ciptaan yang lain, ya. Diharapkan mereka yang memanage ciptaan itu untuk kemuliaan Allah dan untuk kebaikan manusia tentunya. Iya. Tapi ketika manusia berdosa, ya, mereka tidak sanggup memanage ciptaan, dan ciptaan yang seharusnya mendatangkan keuntungan, kegunaan bagi manusia, ciptaan itu kemudian menjadi merusak manusia. Kita semua tahu itu, ya, bagaimana, ya, manusia tidak berkuasa atas ciptaan, humus tidak tidak dijaga dengan baik, banjir dari daerah dataran tinggi ke daerah dataran rendah, sehingga tidak ada hujan, tidak ada banjir, tapi banjir terjadi di daerah yang datarannya lebih rendah. Seperti itu, menghanyutkan orang di sungai, menenggelamkan banyak orang, ya. Laut keluar dari batas-batasnya oleh karena dosa telah masuk. Ya, jadi kita melihat alam yang seharusnya bisa dimanage, dikelola oleh manusia untuk kemuliaan Allah dan untuk kebaikan tadi, berakhir menjadi tidak lagi terkontrol. Dan akhirnya apa yang terjadi? Sistem menjadi rusak karena bumi sudah, ya, terkutuk, dan kita tahu akhirnya apa yang seharusnya mendatangkan kebaikan kemudian mendatangkan celaka, mendatangkan musibah, rumah-rumah hancur, orang-orang mati, ya. Ya, tidak ada lagi balance dalam alam yang diciptakan karena sistem yang diciptakan oleh Allah dari awalnya itu sudah rusak. Ya. Jadi kita melihat sebenarnya semesta ini juga ada orbitnya, ya, ada tatanannya yang dibuat oleh Tuhan. Tapi dosa merusak tatanan itu. Sama dengan manusia juga, diberikan ketetapan oleh Tuhan. Tapi manusia keluar dari ketetapan itu sehingga yang muncul adalah penderitaan. Ya, jadi inilah yang terjadi sehingga tidak terelakkan lagi, ya,
bumi yang seharusnya mendatangkan kebaikan tadi, atau ciptaan-ciptaan yang ada di dalamnya yang seharusnya menguntungkan, ya, mendatangkan kemuliaan dan menguntungkan, berguna gitu ya bagi manusia, justru itu sudah merusak. Iya. Dan manusia juga yang harusnya berada dalam ketetapan Allah sehingga mereka bisa ya maksimum hidup ya bagi Allah. Mereka bersuka cita, mereka diberkati. Ya, kita melihat apa yang terjadi setelah dosa masuk. Ya, gambar Allah itu hilang. Ya, dan semua tidak lagi seperti sebagaimana dahulu. Ya, ini kita sudah tahu semua kisahnya. Cuma sedalam apa kita bisa memahami itu, ini yang masih dipergumulkan lagi. Karena banyak orang tidak memahami ngerinya akibat dosa itu bukan soal ke neraka saja, tapi soal hidup di bumi ini, soal semua ciptaan yang seharusnya menguntungkan, mendatangkan kebaikan, bahkan menjadi mencelakakan. Ya, ini kan hal yang fatal. Ya, bahkan bumi pun yang seharusnya memberikan hasil kepada manusia sehingga mereka bisa makan daripadanya, yang muncul adalah semak duri dan rumput duri. Artinya ya tidak maksimal bumi mengeluarkan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Apalagi pada zaman ini dengan jumlah manusia yang sebegitu banyak, apakah bumi mengeluarkan cukup untuk sebegitu banyak? Ya, makanya banyak orang ketakutan kekurangan, ya, sehingga pada masa-masa tertentu mereka sengaja ya mengumpul, ya, mengumpul untuk apa? Untuk tahun-tahun ke depan, tahun-tahun yang belum tahu entah apa yang akan terjadi, ya, baik pada diri mereka dan baik pada apa yang mereka kumpulkan. Jadi, ya, suatu negeri seperti negeri kita ini yang kaya dan makmur sebenarnya, dengan hasil pangannya saja sebenarnya sungguh sangat luar biasa. Tapi kenapa kita harus impor beras dari negara lain? Ya, banyak kebutuhan-kebutuhan yang ada di dalam negeri, tapi kenapa itu diekspor dari luar? Ya, apakah karena kita kekurangan tenaga atau kurang kemampuan untuk mengolahnya, sehingga minyak yang datang dari Indonesia dikirim keluar, dijual kembali dari luar ke Indonesia dengan harga yang lebih banyak? Ini hal-hal yang menjadi pergumulan yang dalam seharusnya bagi pemerintah kita, supaya sungguh mereka mulai memikirkan solusi akan hal-hal yang demikian. Ya, karena sebenarnya tenaga ya yang berpotensi berpengetahuan di Indonesia tidak kurang. Sebagian mau pulang, sebagian tidak mau pulang. Kalau mereka mau pulang semua, tidakkah akan mengelola itu menjadi jauh lebih baik? Iya, tapi masalahnya apakah kebenaran bisa dihargai? Apakah tenaga dihargai? Seperti itu ya, sehingga banyak orang merasa ya hasil yang mereka dapat lebih sedikit dari kemampuan yang mereka punya, dan itu membuat mereka memilih untuk bekerja di tempat lain dan tidak pulang seperti itu. Jadi ya demikianlah lingkaran-lingkaran kesulitan yang terjadi sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Ya, begitu banyak lingkaran berlapis ya yang terjadi, yang satu demi yang lain seperti satu benang kusut yang tak terselesaikan, seperti itu. Jadi yang menjadi pertanyaan, yang menjadi pergumulan adalah adakah jalan keluar? Ya, kerusakan ini sudah jelas, tapi adakah jalan keluar di bumi ini? Kalau surga kan kita tahu semua di sana sudah perfect, semua itu sudah baik, tapi di bumi ini adakah jalan keluar? Mari kita membuka Kolose 3 ayat yang ke-10. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-10. Dapat?
Mari kita baca Kolose 3 ayat 10. Sama-sama, 1, 2, ya. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Satu lagi, Efesus 4 ayat 24. Efesus 4 ayat yang ke-24. Ya. Efesus 4 ayat 24 kita baca bersama-sama. 1, 2, ya. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Iya, jadi dari sini kita tahu harapan baru satu-satunya adalah Yesus yang dapat menjadikan kita ciptaan baru, yang dapat membaharui kehidupan yang sudah rusak tadi, memperbaiki ya hidup manusia yang sudah rusak. Itulah sebabnya sangat penting pengenalan akan Allah. Itulah sebabnya sangat penting pengenalan akan Yesus yang diutus oleh Allah ke dalam dunia. Karena dia satu-satunya jawaban. Dia satu-satunya jalan keluar bagi manusia ya yang sudah rusak total tadi dengan segala dampak yang mereka harus alami di bumi ini. Iya, jadi ini sangat penting. Jadi mengapa kita melihat seal itu penting? Mengapa lihat Bible Camp itu penting? Karena di situ kita belajar tentang Khalik kita, pencipta kita, supaya kita boleh mengenal Dia dengan benar. Dan dengan pengenalan yang benar itu kita dibawa ya untuk mengalami pembaharuan, bukan di tingkat pikiran saja, tapi kita dibaharui di dalam hati. Kita dibaharui di dalam kehendak kita. Kita dibaharui ya dalam hidup kita. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Tidak ada obat untuk ini, tidak ada. Ya, manusia bisa berpendidikan bertambah tinggi. Tetapi jikalau mereka tidak mengalami pembaharuan di dalam hati mereka, justru ilmu yang tinggi itu digunakan kembali bukan untuk the glory of God, bukan. Tapi kembali lagi untuk memenuhi segala hasrat, memenuhi segala keinginan, ya, keegoisan, ambisi, kemuliaan diri lagi. Dan tidak pernah memikirkan dengan ilmu yang tinggi itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah dan menghasilkan kebaikan kepada manusia sebagaimana yang Tuhan harapkan, yang Tuhan tetapkan dari awalnya. Iya. Jadi Yesus adalah jawaban bagi dunia. Tidak ada yang lain selain Dia yang dapat merubah keadaan ini. Keterpisahan dengan Allah, tidak ada yang bisa merubahnya selain Dia. Ya, tujuan hidup yang tadi sudah bergeser dari Allah kepada diri, tidak ada yang dapat memulihkan itu kembali kecuali Dia. Ya, tidak ada yang bisa membuat kita hidup bagi Tuhan dan bagi orang lain, ya, kecuali Dia. Karena pada dasarnya setelah manusia berdosa, manusia sebenarnya mementingkan diri sendiri, hanya memikirkan dirinya saja. Bahkan jauh di dalam lubuk hati kita, sama seperti semua orang yang ada di dalam dunia, kita hanya mencari apa yang mendatangkan keuntungan bagi diri kita. Sungguh berbeda dengan Yesus. Yesus adalah ya Adam, gambar Adam yang hilang. Yesus adalah gambaran manusia yang sempurna. Dia bukan saja Allah tetapi Dia juga manusia yang sempurna. Di dalam Dia kita melihat seharusnya begitulah Adam.
Tapi Adam tidak demikian, ya. Iya, Yesus memenuhi keinginan Allah Bapa, menjadi gambar yang kelihatan, refleksi tentang Allah, cerminan Allah yang sungguh nyata. Karena di dalam Dia berdiam seluruh kepenuhan Allah, dan di dalam Dia orang melihat Allah. Di dalam Dia orang melihat lagi kebenaran, orang melihat lagi kekudusan, ketulusan, kemurnian, kasih, belas kasihan. Ya, di dalam Dia semua tentang Allah bisa dilihat oleh yang lain. Ya, jadi kita kembali harus mengenakan manusia baru. Bagaimana bisa mengenakan manusia baru di atas manusia lama? Ya, itulah sebabnya manusia lama ini harus mati. Dan manusia lama ini tidak bisa mati kalau Kristus tidak membuat kuasanya itu mati, dan akhirnya tabiat dosanya itu juga menjadi mati. Jadi sangat penting peran Yesus di dalam memperbaiki, mendaur ulang manusia supaya kembali lagi kepada gambar Allah. Jadi dimulai dari gambar Allah yang baik itu menjadi rusak, diperbaiki, dan sekarang kita diselamatkan bukan supaya lepas dari hukuman saja, tetapi selama kita hidup di bumi supaya gambar ini diproses kembali, dibaharui kembali. Itu sebabnya dalam Roma 8, coba sebentar kita buka Roma pasal yang ke-8. Ayat yang ke-30, ayat 29 ya. 29. Iya. Roma 8 ayat 29 saya bacakan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Gambar itu harus kembali. Dan gambar itu bukan gambar Adam yang sudah rusak. Gambar itu adalah gambar Yesus. Gambar manusia yang sempurna. Adam yang kedua, yang menang dan yang tidak gagal. Harus kembali. Itulah sebabnya kita tidak hanya kita tidak hanya diampuni dari dosa dan tidak dihukum lagi, bukan itu saja. Ya, kita harus dibawa kembali kepada gambar yang mula-mula, karena gambar itulah satu-satunya yang bisa memuliakan Allah. Tanpa gambar yang sudah rusak itu diperbaiki terus menerus, maka kemuliaan Allah tidak akan sepenuhnya menjadi nyata. Ya, maka kita tidak puas dengan orang yang ngambil keputusan terima Yesus lalu hidup sesuka hati. Kita tidak puas dengan orang yang terima Yesus lalu bilang, oh yang penting dalam buku kehidupan ada namaku di surga. Tapi di bumi dia tidak memuliakan Tuhan. Iya, Tuhan berkenan dan Tuhan tadi menetapkan dari sejak awalnya gambar itu harus pulih. Gambar itu harus kembali. Itulah sebabnya banyak kali penderitaan harus kita alami. Karena tanpa penderitaan itu kadang kita tidak bisa dibentuk. Tanpa penderitaan itu begitu sukarnya membentuk kita menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Betapa sukarnya. Karena pada dasarnya kita tidak ingin dibentuk, tidak mau. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain.
Sama seperti ya tanah liat, tidak ada jalan lain selain masuk di tangan penjunan, diobok-obok sedemikian supaya terjadi satu bejana yang akan berguna, suatu bejana yang akan ya benar-benar berfungsi, ya akan indah, akan baik, ya akan sungguh-sungguh menggambarkan kemuliaan daripada pembuatnya. Ya, sama seperti emas yang dimasukkan ke dalam api. Tidak ada jalan lain untuk pembersihannya. Hanya dengan jalan itu semua ya debu-debu kecil yang kasat mata, yang tak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tetapi ada di dalamnya, hanya dengan cara itu bisa dibersihkan sehingga pure, murni, ya betul-betul murni, tidak lagi mengandung unsur-unsur yang tidak tulen, yang tidak asli sama sekali. Jika ditanya tanah liat itu, sakitkah kamu merasa? Mungkin dia akan berkata, sangat sakit. Ketika ditanya kepada emas itu dimasukkan kepada api, menderitakah kamu? Saya rasa dia akan bilang, sangat. Ketika kita tidak bisa berubah hanya oleh karena perkataan Tuhan semata-mata. Dan kita harus ya dimasukkan ke tempat tukang periuk tadi. Seperti tanah liat itu kita dibentuk sedemikian. Maka kita pun sering harus merasakan betapa sakit dan betapa berat pembentukan itu. Mengapa? Karena kalau Allah memiliki jalan lain, dia tidak akan mengizinkan itu terjadi. Tetapi kadang-kadang tidak ada jalan lain untuk supaya kita hidup dalam kebenaran, supaya kita hidup dalam ketulusan, kemurnian. Tidak ada jalan lain supaya kita hidup dalam kekudusan selain tangan Sang Pencipta yang membentuk sedemikian supaya gambar itu akan ya kembali. Dan ketika gambar itu kembali, kemuliaan Allah kelihatan. Allah mempertaruhkan kemuliaannya dengan mendaur ulang manusia. Kadang saya begitu heran, mengapa Allah tidak mengganti aja manusia yang berdosa ini. Berdosa mati, udah ganti yang baru. Bukankah lebih mudah dengan yang baru, atau mungkin tetap sama saja? Karena sama-sama memiliki hati yang tidak taat, hati yang memberontak kepada Tuhan. Yang jelas, belas kasihan Tuhan tidak membuang yang berdosa, tapi memanggilnya untuk bertobat, membentuknya sedemikian supaya bisa kembali, supaya gambar yang hilang itu kembali, kemuliaan itu kembali. Ya, maka apa yang terjadi? Hidup menjadi berguna, hidup menjadi berarti, ya, dan segala sesuatu bisa mendatangkan kebaikan. Memang betul, ya, bagi hidup manusia yang dikasihi oleh Tuhan. Jadi, apa yang bisa kita pelajari hari ini? Harapan satu-satunya untuk perubahan ini tidak ada yang lain selain Yesus. Kita tahu ijazah, pendidikan, kuasa, apapun itu, uang yang banyak, ya, kekayaan yang selalu didambakan orang miskin, ya, semua itu tidak bisa membuat gambar itu kembali. Tapi Yesus telah datang dari sorga dengan misi khusus. Dia membersihkan dosa supaya kembali gambar itu. Dia membayar lunas hutang dosa supaya bisa dosa itu dibersihkan. Hidup yang lama itu benar-benar berlalu dan hidup yang baru betul-betul muncul, dan hidup ini satu garis saja. Dibarui terus-menerus, mengenakan yang baru terus-menerus supaya menjadi semakin serupa dengan Yesus. Yesus adalah patron manusia baru yang diinginkan oleh Allah.
kita mau dia bawa kepada patron itu, sehingga dikatakan tadi Yesus menjadi yang sulung, yang terdahulu. Ya, dan semua orang percaya akan menjadi seperti adik-adiknya ya. Ya, yang juga akan semakin serupa dengan dia. Ya, kalau kita melihat seorang anak yang diambil di pinggir jalan, ya lalu kemudian dikasih baju, dikasih makan, dibawa ke rumah, hidup bersama orang tua baru, apa yang terjadi? Tiap-tiap hari bergaul, tiap hari bersama, maka anak itu akan menyerupai orang tua itu, dan kita bingung. Kok makin mirip ya? Makin mirip ya? Iya, karena bersama-sama terus-terus. Tidakkah itu juga yang terjadi bagi orang yang menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya? Tiap hari bersama dia terus. Kalau tiap hari kita bersama dengan dia terus, tidakkah kita akan diubahkan menjadi semakin serupa dengan dia? Inilah kuncinya, mulai dari hubungan pribadi dengan Tuhan. Mulai dengan relasi yang dekat, terus menerus dekat. Ya, sehingga seperti anak tadi, nggak tahu kita itu ya bukan anak kandungnya. Mengapa? Karena makin mirip dan makin mirip. Iya, seperti itulah kita yang berdosa ini dikuduskan, diampuni, dikuduskan, semakin mirip, semakin mirip, semakin mirip. Inilah yang menjadi tujuan Tuhan. Maka di bumi ini kita harus mengalami banyak hal. Kita mengalami panas matahari, kita mengalami kesedihan, kita mengalami kehilangan, kita mengalami kegagalan, kita mengalami begitu banyak hal. Tujuannya membentuk kita menjadi semakin serupa dengan dia. Kadang-kadang ketika kita mengalaminya, mungkin kita belum mengakuinya. Tapi kalau kita sudah menjalaninya dan menoleh ke belakang, semua itu baik. Itu merendahkan hati, itu membuat kita menjadi orang yang lembut dan tidak susah untuk diatur. Itu membuat kita menjadi orang yang tertib, orang yang punya disiplin yang tinggi, ya, orang yang menjaga hubungan terus dengan Tuhan, orang yang memaksa diri tiap hari, ya, merenungkan kebenaran supaya kebenaran itu tersimpan tadi di dalam hati, menjaga kita di saat-saat banyak hal yang kita hadapi, sehingga di saat itu nanti dia akan muncul menjaga otak kita, menjaga perasaan kita, menjaga hati kita, sehingga kita akan hidup berkemenangan. Ya, jadi kita melihat semua baik. Ya, yang buruk itu pun baik ya. Kalau kita ingat Yusuf bilang, ya, saya sangat kagum dengan Yusuf itu ya. Bagaimana dia melihat segala sesuatu bukan dari kacamata manusia, tapi dia melihatnya dari rencana Allah yang agung, dari rencana Allah yang besar. Siapa bilang adalah baik dijual oleh saudara sendiri? Siapa bilang adalah baik ya kalau saudara-saudaranya sama sekali tidak berbelas kasihan? Ketika dari sumur itu dia menangis dan bilang, saudaraku ya, selamatkanlah aku dari sumur ini. Mungkin ketika dia dirantai untuk dijual kepada orang yang lewat itu, orang Ismail yang lewat, dia berkata, saudaraku jangan jual aku pada mereka. Bukankah aku adikmu? Siapa bilang itu baik? Tapi Yusuf sudah berpihak kepada Tuhan dan dia melihat semua itu. Ya, apa katanya kepada saudara-saudaranya? Engkau mereka-rekakan yang jahat bagiku, tapi Allah telah merancangkan itu untuk kebaikan, untuk mendahului kamu ke Mesir. Aku telah dikirim lebih dahulu
caranya kamu menjual aku. Wah, gimana ya, nggak masuk akal. Tapi itulah kita melihat hati daripada Yusuf itu bukan hati yang pahit. Kan bisa saja dia pahit hati, dendam, awas lu satu saat nanti gitu ya. Iya, tapi kita melihat hatinya yang penuh dengan iman kepada Allah. Iya, walaupun mungkin ketika dia menjalaninya, dia juga merasa sakit ketika dari orang bebas menjadi orang budak. Ketika dituduhkan kepadanya apa yang tidak dia lakukan, ketika dia harus berada di penjara, ya, tapi dia tidak bersalah, ya, ketika dia diperlakukan secara tidak adil, bahkan ketika dua pegawai istana Raja Firaun yang ya dia beri arti mimpinya itu dan dia bilang ingat nanti aku ya, tapi juru minum itu melupakannya. Ya, kita melihat bagaimana ketidakadilan, ketidakbaikan orang-orang yang bersama-sama dengan dia. Tapi rupanya Allah di atas segala-galanya. Dan tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Rencana Allah beyond, ya, melampaui apa yang dipikirkan oleh manusia. Sehingga apa yang buruk tadi dalam tangan Tuhan itu diubah menjadi kebaikan. Dan itu semua menjadi persiapan baginya. Mengurusi harta Potifar menjadi persiapan harta Mesir yang akan dikelola. Mengelola orang-orang di penjara menjadi persiapan bahwa dia akan sebagai pemimpin mengelola bukan saja lumbung-lumbung gandum, tapi mengelola orang-orang yang bekerja di bawahnya menangani itu semua. Apakah kita percaya Allah selamanya baik? Apakah kita percaya apapun yang diizinkannya terjadi itu punya rencana, punya maksud yang jauh lebih tinggi dari apa yang pernah dapat kita pikirkan, apa yang pernah terlintas dalam ingatan kita. Allah telah merekakan segala sesuatu untuk kebaikan. Dan kita melihat Yusuf seperti gambar Allah sendiri. Bagaimana Yusuf sebagai gambar Kristus, ya, bagaimana dia mengampuni. Tidak mudah loh mengampuni orang yang masukkan kita ke dalam sumur, merencanakan untuk membunuh, lalu kemudian menjual. Tetapi Yusuf hanya menguji mereka. Sudah berubahkah mereka setelah sekian lama atau tidak? Maka diujinya, apakah ada di antara mereka? Apakah mereka tidak akan lagi membela saudaranya? Ataukah sebagaimana pengalamannya di masa lalu, mereka tidak akan bela juga nanti saudaranya ketika dia menahan dua orang dari antara mereka. Tapi kali ini sungguh mereka sudah berubah dan berbeda. Bahkan mereka berkata, aku aja menggantikan dia, biarkan dia bebas, aku saja di dalam. Dia sudah melihat perubahan itu. Pengampunan yang diberikan oleh Yusuf kepada mereka sungguh luar biasa. Ini bukan saja perdamaian antar saudara. Ini ya lebih jauh lagi dari itu karena Yusuf kemudian memelihara mereka semasa musim kekeringan 7 tahun di Mesir. Tiap hari mereka dipelihara, tiap hari mereka diberi makan. Akankah kita memberi makan orang yang menyakiti kita seperti itu? Akankah kita berbuat baik kepada orang yang melakukan yang tidak baik kepada kita? Pembentukan yang luar biasa. Jadi kalau kita dibentuk jangan murka, ya, jangan bersungut-sungut dan jangan mengeluh juga. Percaya saja Allah itu baik dan tidak ada yang dia buat yang tidak ada sasaran-sasaran tertentu yang akan dia capai. Sasarannya tadi apa? Gambar itu harus kembali.
ketika kita nanti kembali ke rumah Bapa, akankah kita kembali dengan gambar itu? Itu hanya bisa terjadi kalau kita terus-menerus tiap-tiap hari dibaharui oleh Roh, dibaharui oleh firman, dibaharui di dalam persekutuan, ya, dibaharui terus-menerus. Ketika kita mempercakapkan firman Tuhan, ketika kita mengatakannya kepada orang lain, kita sendiri ditantang untuk hidup di dalamnya. Iya. Jadi ini yang menjadi rencana Tuhan. Jadi saya hanya mau menyampaikan, ya, Allah tahu apa yang Dia perbuat. Dia perfect, jalan-jalannya perfect. Semua yang Dia izinkan, mungkin Dia pun berurai air mata untuk kita. Bukan kita saja berurai air mata untuk kita. Tapi tidak ada jalan lain supaya kita menjadi lebih benar, lebih kudus. Supaya kemuliaan Allah yang hilang itu bisa kembali. Jadi Tuhan mau, bukan saja kita ngaku dosa, terima Yesus, nama tertulis di surga, kita tidak lagi dihukum. Tapi Tuhan mau mengembalikan gambar itu. Ya, jadi kita akan menjadi semakin serupa dengan Yesus Kristus. Itulah end result, hasil akhir yang diinginkan oleh Allah. Lewat segala proses dalam hidup kita. Tapi proses itu berguna hanya kalau kita ada di dalam Kristus Yesus. Kalau kita di luar Kristus, tidak bertobat, tidak terima Tuhan, tidak Tuhan menjadi pusat hidup kita, proses itu sia-sia. Tapi kalau kita di dalam Tuhan, proses itu tidak sia-sia. Karena pada akhirnya gambar Allah itu hilang, gambar Allah yang hilang itu kembali. Kita kembali bisa hidup memuliakan Tuhan. Dan kita juga mengerjakan hal-hal apa yang mendatangkan kebaikan. Ya, kita mengerjakan apa yang mendatangkan kebaikan bagi orang lain. Entah itu dia mengenal Tuhan, tidak mengenal Tuhan. Ya, sehingga di bumi ini pun keadaan sudah berubah ya. Bukan di surga saja nanti perubahannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengingatkan kami kembali bahwa manusia diciptakan dengan gambar Allah. Gambar itu sudah lama rusak. Tahun-tahun, puluhan tahun ya Tuhan, ribuan tahun. Tetapi Yesus Kristus telah Engkau utus ke dalam dunia. Memperbaiki kerusakan yang tidak dapat diperbaiki oleh apapun juga. Tidak bisa diperbaiki oleh pendidikan, ekonomi yang baik, kesehatan yang baik, harta yang banyak. Hanya Yesuslah satu-satunya yang dapat mendaur ulang hidup orang berdosa. Membaharui pikiran, membaharui hati, membaharui sikap hidup. Karena itu Tuhan, kami datang kepadamu, inilah kami. Kami membuka hidup kami kepada Tuhan. Baharuilah kami terus menerus. Biarlah pikiran kami diisi oleh firman-Mu. Biarlah kemauan dan perasaan kami dibaharui oleh firman-Mu. Biarlah hati kami juga dibaharui oleh firman Tuhan dan oleh Roh Allah. Dan biarlah setiap sikap hidup kami akan berubah, akan berpusatkan kepada Yesus. Inilah kami Tuhan, kami mau untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Kami berdoa supaya kami memandang terus Tuhan dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Dengan keyakinan Engkau sempurna dan jalan-jalan-Mu sempurna. Apapun yang Engkau kerjakan, itu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mau dibentuk oleh Tuhan. Bagi orang yang seperti Yusuf yang menjaga matanya kepada Tuhan dan menjaga hidupnya di dalam kebenaran dan kekudusan. Yang tidak dipengaruhi oleh zaman. Yang tidak gentar dengan godaan dan tidak dikalahkan oleh godaan. Tuhan, betapa Engkau menjadikan semua baik pada akhirnya. Kadang-kadang itu terjadi di dunia ini. Seringkali terjadi di sini. Sebelum di sorga kelak.
Karena itu kami berdoa supaya kami memiliki roh yang mudah dibentuk, hati yang mudah dibentuk, hati yang tidak bersungut-sungut tapi hati yang percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan tolonglah kami supaya kami juga terus-menerus akan dibaharui oleh roh-Mu dan oleh firman-Mu. Supaya kami akan terbentuk menjadi semakin serupa dengan anak-Mu Yesus Kristus ketika di bumi, supaya dunia bisa melihat. Dan mereka melihat gambar Allah yang hilang itu. Dan mereka akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan ketika Tuhan melawat mereka. Dan mereka juga akan sampai kepada iman, kepada hidup kembali bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah sampai di sini berkata-kata, Roh-Mu yang melanjutkan. Supaya kami tidak puas kalau kami sudah mengaku dosa, nama kami tertulis di surga. Tapi kami semakin bersyukur dan semakin bersyukur ketika kami semakin diubahkan menjadi hidup di dalam firman, hidup dalam kehendak Allah, semakin serupa dengan Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah ini juga menjadi tujuan hidup kami, berubah untuk semakin seperti Kristus. Kiranya Engkau meneguhkan kami, menguatkan kami, sehingga sungguh ini jadi di tengah segala gesekan, di tengah segala permasalahan, di tengah segala penderitaan, di tengah kehilangan, di tengah penyakit, di tengah apapun yang kami hadapi, di tengah loss ekonomi atau apapun itu, supaya itu membawa kami semakin dekat dengan Engkau. Kami tetap percaya semakin dekat dengan Engkau, ya Tuhan, berjalan bersama-Mu, akan kami diubahkan menjadi semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu menyerahkan seluruh umat-Mu dalam seluruh pergumulannya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya dalam setiap kesulitan itu mereka melihat Engkau, mereka melihat pertolongan-Mu, mereka dikuatkan oleh firman-Mu, dihiburkan, dan mereka sendiri akan semakin rendah hati, semakin diubahkan oleh Tuhan menjadi bejana sebagaimana yang Tuhan inginkan. Terima kasih untuk memelihara kami di saat-saat yang sulit. Terima kasih untuk menghibur kami di saat-saat yang berat. Terima kasih untuk perkataan-Mu yang terus menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk memelihara kami, mengirimkan, mencukupkan kebutuhan kami di tengah tekanan ekonomi dunia. Kami percaya Engkaulah Allah, Sang Pemelihara yang setia sampai seterusnya. Berkati kami Tuhan, supaya sungguh kami dalam gambar itu mendatangkan kebaikan bagi orang lain, mendatangkan kebaikan bagi manusia, tetapi terutama mendatangkan juga kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang dari ibadah ini. Kami mengingat perkataan-Mu bahwa Engkaulah Allah yang menyertai kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah penolong kami, Allah pemelihara hidup kami, Allah gunung batu kami, Allah yang memberikan kepada kami kekuatan yang melimpah-limpah dan berkat yang melimpah, supaya kami boleh hidup untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya damai sejahtera yang daripada Allah itulah yang memerintah dalam hati saudara-saudari semua ketika saudara kembali, dan kiranya roh Allah akan terus meneguhkan, mengokohkan, menguatkan, memperlengkapi sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Amin. Kepada Allah beri puji.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.